Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan mustalahul hadis dari kitab Asy-Syarhun Nafis yang merupakan syarah dari Al-Bidayah fi Ulumil Hadis yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Thaha hafizahullah taala di Kulliyati Al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Arabiyyah Al-Firqatul Ula fi Jami'ati Safwah. Baik. Sekarang kita di bagian yang terakhir dari Ad-Dhabit Ats-Tsani di Al-Bab Ats-Tsalits. Nah, jadi kita sedang membahas hadis yang mardud, hadis dhaif yang mardud, yaitu hadis al-muttarib. Ya, hadis al-muttarib. Kita sudah bahas apa itu al-maudhu, yaitu hadis palsu, pengertian dan bentuk-bentuknya dan serta hukumnya. Kemudian kita juga sudah bahas hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, kemudian hadis mungkar, hadis mudraj, hadis yang disisipi sesuatu di situ, entah matan atau sanadnya, wal maqlub, yaitu hadis yang dibalik susunannya, entah pada sanad atau pada matannya. Sekarang kita sedang di hadis al-muttarib, yaitu hadis yang secara bahasa artinya bergoncang, tidak kokoh. Ya, kenapa dikatakan bergoncang? Kenapa tidak kokoh? Ya, bagaimana bentuk ketidakkokohannya itu? Ya, itulah yang sedang kita bahas di kesempatan kali ini, insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk. Ya, terakhir kita ambil Asy-Syarhus Tsalits di halaman 66. Bahwasanya ya Ibnu Shalah Ibnu Shalah telah menyebutkan bahwasanya suatu hadis dikatakan muttarib kalau dia memenuhi 3 syarat. Ya, syarat yang pertama harus ada ikhtilafat, harus ada perbedaan di situ. Ya, artinya dia memiliki lebih dari 1 jalur. Kemudian yang kedua, ikhtilaf itu tidak harus memiliki tingkat kekuatan yang sama sehingga tidak bisa ada salah satu dari riwayat tersebut yang dirajihkan. Kemudian syarat yang ketiga, la yumkinul jama', tidak bisa dikompromikan antara jalur-jalur yang ada. Baik. Kemudian kita bahas kemarin bahwasanya ittirab itu, kegoncangan itu terkadang pada sanad, terkadang juga pada matan. Ya, kita sedang membahas yang pada sanad. Kegoncangan pada sanad itu ada 5 macam, ada 5 jenis. Yang pertama, terjadinya pertentangan antara hadis yang mausul dan hadis yang mursal. Kemudian yang kedua, pertentangan hadis yang mauquf dengan hadis yang marfu. Artinya satu jalur mengatakan ini hadis yang mauquf, jalur yang lain mengatakan ini hadis yang marfu, padahal hadisnya sama. Nah, dan tidak bisa kita jamak di situ. Kemudian yang ketiga, pertentangan antara satu hadis dikatakan muttasil dari satu jalur dan munqati dari jalur yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ziyadatu rajulin fi ahadil isnadain, penambahan satu rawi pada salah satu dari 2 sanad. Kemudian jenis yang kelima, al-ikhtilaf ismi rawi, perselisihan dalam masalah nama dari seorang perawi. Jalur ini mengatakan namanya fulan, jalur ini mengatakan alan. Nah, wa min amsilati al-ittirab bis-sanad, itu terakhir kita bahas kemarin ya. Di antara contoh al-ittirab bis-sanad di halaman 67 itu hadisnya Zaid bin Arqam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-hushusa muhtadarah fa idza ata ahadukumul khala'a falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi khushus, sungguhnya khusus itu tempat untuk qada hajah, kamar mandi lah bahasa kita, muhtadarah, dihadiri oleh para jin dan syaitan maksudnya. Faida atahadukumul khala, maka kalau salah seorang dari kalian menghadiri atau datang ke kamar mandi, falyaqul a'udzu billahi minal khubus wal khaba'ith. Nah, qala Tirmidzi wa haditsu Zaid bin Arqam bi isnadihi ittirab. Dalam hadis ini ada ittirab kata Imam Tirmidzi. Ya, dari sisi mananya? Dari sisi sanadnya. Kita lihat sekarang.
Rawah Hisham ad-Dustuwai wa Sa'id ibn Abi Aruba an Qatadah faqala Sa'id an al-Qasim ibn Auf asy-Syaibani an Zaid ibn Arqam wa qala Hisham an Qatadah an Zaid ibn Arqam wa rawahu Syu'bah wa Ma'mar ya an Qatadah an Nadar ibn Anas faqala Syu'bah an Zaid ibn Arqam wa qala Ma'mar an Nadar ibni Anas an abihi. Nah, ya kita lihat di sini dari mana letaknya ittirabnya. Ittirabnya di sini dari banyak sisi. Ya, ittirabnya yang pertama, ya, dari jalurnya Sa'id. Ini jalur yang pertama. Ya, Sa'id mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim ibn Auf ya, asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam. Ya, sedangkan ya Hisham ya, mengatakan ini diriwayatkan dari Qatadah dari Zaid bin Arqam. Nah, ya, warwahu ya, Syu'bah wa Ma'mar an Qatadah an Nadar bin Anas. Faqala Syu'bah, kemudian Syu'bah juga mengatakan berbeda dari Zaid bin Arqam wa qala Ma'mar an Nadar ibn Anas. Nah, ya. Nah, jadi ada berapa orang yang berbeda pendapat di sini? Ya, ada yang pertama Sa'id. Sa'id mengatakan hadis tadi itu diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam kepada Al-Qasim. Nah, kemudian Hisham mengatakan Zaid bin Arqam meriwayatkannya kepada Qatadah. Ya. Nah, kemudian dari Qatadah ya, Hisham ini punya dua jalur. Yang pertama mengatakan an Qatadah an Zaid bin Arqam wa rawahu Syu'bah wa Ma'mar an Qatadah an Nadar ibn Anas. Ya, Syu'bah mengatakan dia dari Zaid bin Arqam, sedangkan Ma'mar mengatakan dia dari An-Nadar ibn Anas. Ya, ini ya, bagus kalau kita bikin tabel sebenarnya ya, bisa lebih jelas. Baik, ya. Ya, penting kita coba pahami dulu. Nah, jadi Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini ada ittirab. Kenapa? Karena ada perbedaan ya dari beberapa jalur ini. Jalur yang pertama jalurnya Sa'id, kemudian jalur yang kedua jalurnya Hisham, ya, kemudian jalur yang ketiga jalurnya Syu'bah, kemudian jalur yang keempat jalurnya Ma'mar. Nah, jalurnya Sa'id itu dari Al-Qasim, ya, dari Al-Qasim. Ya, kalau Hisham itu jalurnya dari Qatadah. Ya, maksudnya yang mendengar dari Zaid bin Arqam itu siapa? Ya, tabi'innya siapa? Kalau menurut Sa'id, tabi'innya adalah Al-Qasim bin Auf. Kalau menurut Hisham, tabi'innya adalah Qatadah. Ya. Ya, sedangkan ya menurut Syu'bah itu ya apa namanya? Dari An-Nadar. Ya, kalau menurut Ma'mar itu dari An-Nadar. Jadi bukan dari Zaid bin Arqam lagi ya. Dari An-Nadar ibn Anas, dari bapaknya yaitu Anas, bukan dari Zaid bin Arqam lagi. Nah, ya, jadi kalau Syu'bah dan Ma'mar ya itu mengatakan dari Qatadah. Ya, dari Qatadah juga. Ya, dari Qatadah. Bedanya kalau Syu'bah mengatakannya dari apa namanya? Dari Qatadah dari Zaid bin Arqam, sedangkan Ma'mar mengatakan dari Qatadah dari An-Nadar bin Anas. Ya. Kalau masih kurang jelas, saya ulang sekali lagi. Ya, jalur yang pertama dari Sa'id. Ya, Sa'id mengatakan bahwasanya jalurnya Al-Qasim ya dari Zaid. Qasim dari Zaid, artinya Zaid meriwayatkan hadis tadi kepada Al-Qasim. Itu menurut Sa'id. Sedangkan menurut Hisham, ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Zaid kepada Qatadah. Ya, Zaid kepada Qatadah. Sedangkan menurut Syu'bah, kalau menurut Syu'bah ya, apa namanya, hadis tadi diriwayatkan bukan dari, nah kalau menurut Syu'bah itu Zaid meriwayatkan kepada Qatadah, ya, kepada apa namanya, kepada An-Nadar ibn Anas kepada Qatadah, gitu ya. Di Syu'bah dan Ma'mar ini sama dia. Bedanya adalah kalau Syu'bah mengatakan ya Zaid bin Arqam meriwayatkan kepada An-Nadar ibn Anas, ya, kepada Qatadah. Ya, kalau Ma'mar mengatakan ya bukan Zaid bin Arqam tapi dari Nadar ibn Anas ya kepada Qatadah. Nah, Ma'mar sendirian berbeda di situ.
Nah, ini intinya kalau untuk kebingungan ya lompat saja pembahasan ini. Intinya adalah bahwasanya ada 4 jalur dengan sanad yang berbeda-beda. Padahal hadisnya satu, yaitu hadis Zaid bin Arqam. Nah, ya kalau ingin perinciannya, antum bisa buka kitab Jami' at-Tirmidzi, di situ sanadnya lebih lengkap di sana. Nah, baik. Ya, kesimpulannya itu. Kemudian contoh yang lain, qala Ibnu Shalah, kalau dikatakan qala Ibnu Shalah berarti di kitab Muqaddimah beliau. Min amsilatihi marwinahu an Ismail bin Umayyah an Abi Amr bin Muhammad bin Hurais an jaddihi Hurais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil musalli idza lam yajid asa idza lam yajid asan yansibuha baina yadayhi falyahutta khattan warwahu Bishr ibn Mufaddal wa Rawh ibn al-Qasim an Ismail hakadha warahu Sufyan ats-Tsauri anhu an Abi Amr ibn Hurais an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu warahu Humaid ibn al-Aswad an Ismail an Abi Amr ibn Muhammad ibn Hurais ibn Sulaim ya an abihi an Abi Hurairah warahu Wahib wa Abdul Waris an Ismail an Abi Amr bin Hurais an jadi Hurais wa qala Abdul Razzaq an Ibnu Jurayh sami'a Ismail an Hurais ibn Ammar an Abi Hurairah wa fihi min al-i'tirab aktsar mimma dzakarna wallahu a'lam. Baik, ini contoh yang lain, yaitu ya tidak disebutkan sanad, tidak disebutkan hadisnya apa di sini. Yang jelas ada i'tirab, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ismail ibn Umayyah. Ya, Ismail ibn Umayyah ini tokoh utamanya. Meriwayatkan dari Abu Amr ya ibn Muhammad ibn Hurais. Ya, Abu Amr lah kita singkat. Meriwayatkan dari kakeknya namanya Hurais. Yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyampaikan kepada Hurais kepada ya cucunya yaitu Abu Amr, dan Abu Amr kepada Ismail bin Umayyah sampai kepada Ibnu Shalah. Nah, kemudian jalur yang lain Sufyan ats-Tsauri. Ya, Sufyan ats-Tsauri dari Abi Amr ibn Hurais. Ya. Jadi kalau ini Sufyan ats-Tsauri dia meriwayatkannya dari Abi Amr ibn Hurais. Ya, jadi orang yang ini ya, dari sini dia. Ya, berarti tidak dari Ismail bin Umayyah. Ini jalurnya Ibnu Shalah. Ya, ini jalurnya Ibnu Shalah. Ibnu Shalah Ismail bin Umayyah. Kalau Sufyan ats-Tsauri dari Abu Amr langsung. Ya, dari bapaknya. Kalau tadi kan dari kakinya ya, dari Abi Hurairah. Ini jalur yang kedua. Kemudian jalur yang ketiga Humaid. Ya, jalurnya Humaid ibnu al-Aswad. Meriwayatkan dari Ismail. Ismail tadi Ismail bin Umayyah ya. Berarti sama dengan jalurnya Ibnu Shalah ini. Ya, dari Abu Amr. Ya, dari Abu Amr ya, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Nah, kemudian ya, ada jalur yang keberapa nih? Ibnu Shalah jalur pertama, Sufyan ats-Tsauri jalur kedua, Humaid ibn Aswad jalur yang ketiga, kemudian jalur yang keempat itu dari Wahib wa Abdul Waris, meriwayatkan dari Ismail tadi Ismail bin Umayyah, kemudian dari Abu Amr Ibnu Hurais dari kakeknya Hurais. Nah, waqala Abdul Razzaq an Ibnu Jurayh ya, sami'a Ismail an Hurais bin Ammar an Abi Hurairah. Kemudian ada jalur lagi nih ya, dari Abdul Razzaq. Ya, Abdul Razzaq mengatakan hadis ini dia meriwayatkannya dari Ibnu Jurayh. Ibnu Jurayh mendengar dari Ismail bin Umayyah dari Hurais bin Ammar. Ya, Hurais ibnu Ammar, kakeknya Abu Amr tadi ya, dari Abu Hurairah. Nah, ya berarti ada berapa jalur totalnya? Ya, Ibnu Shalah 1, Sufyan ats-Tsauri 2, Humaid 3, kemudian Wahib 4, Abdul Razzaq 5. Wa fihi min al-i'tirab aktsar mimma dzakarna. Berarti riwayatnya beda-beda kan? Nah, maka kata Ibnu Shalah di sini i'tirabnya lebih dari sini sebenarnya. Ya, lebih dari ini ya. Jadi ini hanya 5 saja disebutkan, i'tirabnya yang lain Anda bisa lihat di kitab ya, penukilannya di kitab Ulumul Hadis ya, kitabnya Ibnu Shalah tadi. Waqad la yuaddi al-i'tirabu fil isnad ila dha'fil hadis. Nah, itu sudah selesai contoh pada i'tirab fis sanad. Waqad la yuaddi, terkadang i'tirab itu, kegoncangan itu tidak mengakibatkan kelemahan hadis. Kegoncangan pada sanad hadis terkadang, perhatikan kalimat kata terkadang ini, terkadang tidak menyebabkan kelemahan hadis tadi. Wadzalika idza kana al-ikhtilaf fismi rawiyaini kilaihima thiqah.
Ya, kalimat tadi ya yang mengatakan tidak mempengaruhi kelemahan suatu hadis, tidak menyebabkan hadis itu menjadi lemah, hanya pada kondisi di mana terjadi ikhtilaf pada nama dua orang perawi. Ya, si fulan dan si A sama si B. Yang mana si A sama si B ini ya sama-sama adalah orang yang thiqah. Di jalur ini mengatakan perawinya si A, di jalur yang lain mengatakan perawinya si B. Nah, maka ya, padahal dua-duanya adalah orang yang thiqah. Makanya seperti ini mau yang manapun nggak masalah. Ya, maka tidak menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Ada ittirab apa tidak yang seperti itu? Kalau satu jalur mengatakan fulan A, yang satu jalur mengatakan fulan B, ada ittirab kan? Tapi ittirab dalam kasus seperti ini yang mengatakan perbedaan nama perawi ya, yang dua-duanya sama-sama thiqah, itu tidak sampai mempengaruhi ya dhaif atau tidaknya hadis itu. Jadi nggak masuk ke dalam hadis muttarib. Waqad bayyanahu as-Suyuti fi alfiyatihi faqala illa idza makhtalafu fi ismin aw abin istiqatin fa huwa sahihun muttarib. Ya, wa dzalika li anna al-bahtha inda ulama'il hadits yakunu an halir rawi hal huwa thiqah am ghairu thiqah. Fa idza tabayyana lahum annahu la yakhruju an kaunihi thiqah fala yadurru indahum ayyuhuma rawah. Nah, yang maksud dari Imam Al-Hafiz As-Suyuti dalam Alfiyahnya ini adalah kalau mereka berselisih dalam nama seorang perawi atau bapaknya dan mereka itu sama-sama thiqah, ya maka sahih, hadis yang sahih hitungannya. Ya, kenapa? Karena fokus atau pokok pembahasan oleh para ahli hadis adalah tentang halir rawi, ya, halir rawi. Ya. Yang kita bahas pokok pembahasannya itu adalah halir rawi, keadaan seorang perawi. Ya, apakah dia thiqah atau tidak thiqah? Kalau dia jelas thiqah, ya mau siapapun dia tidak masalah. Nah, ya itu dia pembahasan tentang al-i'tiraf fi as-sanad. Sekarang kita lihat contoh untuk al-i'tiraf fil matan. Haditsun yarwihi Muhammad bin Abi Humaid an Ismail bin Muhammad bin Sa'ad an Abi Waqqas an abihi an jaddihi marfu'an an Sa'adah bin Adam ridahu bima qadallahu lahu wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullahi wa min syaqawati ibni Adam sukhtuhu bima qadallah. Nah, ya, hadis yang berbunyi ya ini tidak dipertebal, ini matan hadisnya ya. Kita kasih tanda di sini yang berwarna merah ini adalah matan hadisnya. Nah, jadi sebuah hadis mengatakan ridahu bima qadallahu lahu. Ridhonya anak Adam itu adalah ya ketika dia ridho dengan takdir Allah bagi dia. Dan penderitaan anak Adam itu adalah ketika dia meninggalkan istikharatullah, meninggalkan meminta petunjuk kepada Allah. Wa min syaqawati ibnu Adam, dan di antara penderitaan anak Adam itu adalah ketika ia membenci apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Nah, jadi hadis ini ittarba Muhammad bin Abi Humaid fi matni hadzal hadits wa rawahu marratan hakadha wa marratan bi lafzi min Sa'adah ibnu Adam min Sa'adati ibn Adam ya min Sa'adati ibni Adam. Nah, di antara ya apa namanya Sa'adah, kebahagiaan anak Adam ya, adalah ini. Nah, jadi Muhammad bin Abi Humaid di sini berbeda-beda ya lafaz ketika meriwayatkan hadis ini. Terkadang dia meriwayatkan dengan mengatakan min Sa'adati ibni Adam wa min syaqawati ibni Adam salasa. Min Sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihah wal maskanus salih wal markabus salih wa min syaqawati ibni Adam al-mar'atus su wal maskanus su wal markabus su. Nah, jadi si Muhammad ibn Humaid ini tokoh sentral kita ya, Muhammad ibn Abi Humaid ini ya, dia yang melakukan ittirab di sini ya. Jadi dia ini meriwayatkan ya, sekali dia meriwayatkan mengatakan bahwasanya min syaqawati ya ibnu Adam ya afwan. Yang pertama dia mengatakan min Sa'adati ibni Adam terus sampai sini. Ini yang jalur dia yang pertama. Kemudian ya, dia juga di jalur yang lain mengatakan dengan lafaz yang berbeda. Ya, lafaznya seperti ini. Ya. Min Sa'adati ibni Adam thalatha wa min syaqawati ibni Adam thalatha. Ya. Kebahagiaan anak Adam itu pada 3 hal, ya, kesengsaraannya juga pada 3 hal. Ya. Kebahagiaannya
ada pada al-mar'atus salihah, ini yang kita kasih warna ini, yang matanya. Ya, wal maskanus salih, ya, tempat tinggal yang baik, wal markabus salih, kendaraan yang baik. Dan penderitaan anak Adam itu pada al-mar'atus su, ya, perempuan yang buruk akhlak dan agamanya, wal maskanus su, tempat tinggal yang buruk, serta al-markabus su, kendaraan yang buruk. Nah, jadi ya, di jalur yang lain Muhammad bin Abi Humaid ini mengatakan, ya, ridhahu bima qadallahu lahu, dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya, kemudian di kesempatan yang lain Muhammad bin Abi Humaid mengatakan min sa'adat bin Adam, dan seterusnya al-mar'atus shalihah tadi. Fahada ittirabun minhu bil hadis. Matanya beda kan? Ya, matanya beda, jalurnya sama. Ya, dari Humaid tadi. Ya, waqad yakunul ittirab fi matnil hadis ghairu mujibun li tad'ifil hadis. Nah, yang tadi itu kita hukumi dia apa? Ya, kita hukumi dia dhaif. Nah, ya. Akan tetapi kan mutharib ya, berarti dia dhaif. Akan tetapi terkadang ya, al-ittirab fi matnil hadis ghairu mujibun li tad'ifil hadis. Terkadang adanya kegoncangan pada matan hadis tidak mengharuskan hadis itu menjadi dhaif. Secara umum memang dhaif, karena mutharib kan bagian dari hadis dhaif. Tapi nggak semua yang mutharib itu sampai ke derajat dhaif. Wa dzalika idza kana al-ikhtilafu fi lafdhatin la tughayyirul makna. Itu kalau ya, perbedaan itu atau kegoncangan itu ada pada suatu lafaz yang tidak sampai merubah makna. Wala syakka anna al-ulama'a yurajjihuna hinaha lafdhatan ala ukhra. Maka tentu para ulama merujihkan ya, ketika itu ya, satu lafaz di antara lafaz yang lainnya. Khasatan idza kana makhrajul hadithi ya wahidan, apalagi kalau makhraj hadis atau sumber hadis itu satu. Walakin dzalika la yuaddi ila tad'ifil matni bil kulliyah, kan, tapi hal tersebut tidak menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif secara keseluruhan. Contohnya hadis Abi Hurairah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai an ashyi al hadis fi sujudi sahwi. Ya, hadis Abu Hurairah tentang sujud sahwi. Waqad waqa'a ittirabun fi matni hadzal hadis. Wa marratan yaqulu Muhammad bin Sirin ihda salatai al-'ashyi, wa marratan yaqulu aktsaru dhanni annahu al-'asr, wa marratan yaqul al-'asr min ghairi syak. Nah, ya, Muhammad bin Sirin ini tokoh sentral kita di sini, ya. Dia sekali dia meriwayatkan dengan mengatakan ihda salatai al-'ashyi, ya. Di kesempatan yang lain dia mengatakan wa aktsaru dzan annahal asar. Di kesempatan yang lain dia mengatakan al asar. Nah, ya. Nah, kalau wa aktsaru dzan ini berarti kan ragu-ragu apa itu salat asar yang dimaksudkan. Ya, Nabi sujud sahwi salat asar apa salat apa gitu. Ya. Ya, jadi Muhammad bin Sirin di kesempatan yang pertama dia mengatakan salah satu dari dua salat, ya, salat petang, ya, maghrib atau isya atau subuh, ya. Maghrib atau isya, ya, maghrib atau isya. Ya, di kesempatan yang lain dia mengatakan, ya, disangka itu adalah sholat asar. Ya, di kesempatan yang lain mengatakan dengan yakin itu adalah sholat asar. Jadi kan beda-beda, ya. Ya, wa marratan yaqulu zuhur. Ya. Kemudian kadang juga dia mengatakan sholat zuhur. Wa marratan yaqul ihda salatil asyi imma dhuhur wa imma asar. Di kesempatan yang lain dia mengatakan salah satu dari dua sholat, zuhur atau asar. Ya, fakullu hadza, tadi bukan asyi itu maksudnya salat, bukan salat maghrib atau isya, ya, zuhur atau asar apa. Ya. Ya, fakullu hadza ittirabun fi dhabti hadil lafdhah. Nah. Jadi Muhammad bin Sirin ini meriwayatkan dengan lafaz yang beda-beda. Nabi sujud sahwinya di salat apa? Ada yang mengatakan salat zuhur atau salat asar, ada yang mengatakan ada yang Muhammad bin Sirin mengatakan dia mengira itu sholat asar, ada yakin dia mengatakan asar, dia mengatakan zuhur, dan seterusnya. Ya, itu ada berapa tadi khilafnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lafaz yang digunakan oleh Muhammad bin Sirin di situ. Wa kullu hadza ittirab, ini tabaan ittirab pada matan. Ya, lafaz yang digunakan beda-beda sama Muhammad bin Sirin. Wa ma hadza lam yadha'af al-huffadhu ya al-haditha. Nah, tetapi para hafiz, para ulama tidak mendhaifkan hadis tadi. Limadza? Lianna hadzal ikhtilafa la yahilu makna hadis. Karena perbedaan sholat apa Nabi sujud sahwi itu tidak
ya merubah makna al-hadis, ya. Wala yughayyiru minal hukmi al-mustafad minhu, tidak merubah hukum yang diambil dari hadis tadi. Ya, kenapa? Karena kan patokannya tentang sujud sahwi. Ya, terserah mau sholat apa sujud sahwinya. Patokannya adalah tentang bagaimana sujud sahwi itu. Nah, walidzalika qala Syaukani rahimahullah wa ka'anna sababa dzalik ay adamu dhabti hadil lafdh al-ihtimam bima fil qissah min al-ahkam syar'iyyah. Kenapa Muhammad bin Sirin tidak ya kokoh di situ mengalami kegoncangan tentang lafaz hadis tadi? Ya karena kata Imam Syaukani ya di dalam kitab Nailul Autar, bisa jadi karena ya, Muhammad bin Sirin itu fokusnya hanya pada kisah ya yang menyebabkan ya hukum syar'i itu timbul. Ya, artinya ya yang difokuskan adalah tentang sujud sahwinya, bukan tentang ya kapan sholatnya. Nah, contoh yang lain ya, contoh iktiraf fi al-matan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya ya farada an yasibahu qala walaihi qala nabi sallallahu alaihi wasallam pada ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mitlahu faqala bi'nihi faqutula thumma qala bi'nihi fabi'tuhu bi arba'ati dananir wastasnaitu hamlanahu ila ahli. Nah, hadis Jabir bin Abdullah ya ketika beliau menunggang unta yang sudah ya tua, sudah ya letih, sudah payah jalannya, ya udah tua, ya kemudian Nabi ya mendoakan unta tersebut dan memukulnya, ya kemudian jalanlah unta itu ya dengan cepat, ya seolah-olah dia unta yang muda, unta yang sehat gitu. Nah, ya kemudian Nabi mengatakan kepada Jabir, ya ini bentuk apa namanya ya bercandanya Nabi, ya ramahnya Nabi dengan para sahabat, ya bi'nihi, ya jual untanya kepada saya. Ya kemudian Jabir mengatakan nggak mau, ya jual lagi kata Nabi, nggak mau juga. Ya akhirnya yang ketiga kalinya baru mau, ya dijual lah dengan harga 4 dinar. Nah, waktu apa ittirabun fi taqdir zaman fi hadal hadis maratan qal bi arba'ati dananir wa maratan qala bi uqiyah wa maratan qala bi khamsi uwaqin wa maratan qala bi uqiyatain wa dirhamun aw dirhamain wa maratan qala bi 800 dirham wa maratan qala bi 20 dinar. Wa kullu hadha ikhtilafun fi hadhihi al-lafdha wa ma hadha lam yadha'af al-hufadhu al-haditha li annahu al-ikhtilafun la yahilu ma'na al-hadith wa la yughayyir min al-hukmi al-mustafad minhu. Nah, ya, jadi ada ittirab di sini, ya, ada perbedaan pendapat di antara para perawi. Ya, ada yang mengatakan ya harga dari ya unta itu yang dijual oleh Jabir itu, ada yang mengatakan 4 dinar sebagaimana riwayat tadi, ada yang mengatakan uqiyah, seharga uqiyah, kemudian ada yang mengatakan 5 uqiyah, ya. Kemudian ada yang mengatakan 2 uqiyah dan ditambah 1 dirham atau 2 dirham. Ada yang mengatakan harganya 800 dirham, ada yang mengatakan 20 dinar. Nah, jadi ya ada 6 versi di sini tentang jumlah atau harga dari unta tersebut. Nah, tapi ya mau pakai harga yang manapun itu tidak menyebabkan hadis tadi menjadi dhaif. Ini harus dipahami baik-baik ya. Tidak lantas menjadikan hadis ini dhaif. Kenapa ya, Pak? Ya karena patokan pada kisah Jabir ini adalah ya pada hukum menjual, ya menjual apa namanya ya barang dan tidak menerimanya secara langsung. Nah, kenapa? Karena Jabir bawa pulang dulu barang-barangnya, baru diserahkan kepada Nabi, nggak langsung dikasih, ya dibawa dulu barang-barangnya karena ini kan kondisinya lagi safar, ya. Jadi setelah ya ngosongkan barang dari punggung untanya, baru diserahkan untanya kepada Nabi. Ya, poin itulah yang menjadi ya titik inti dari hadis tadi, hadis Jabir tadi, sehingga perbedaan lafaz tentang angka harga dari unta tersebut tidak menjadi masalah. Baik, wallahu taala a'lam. Ya, buktinya hadis ini kenapa kita katakan tidak dhaif, ya karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini ada di riwayat Bukhari dan ada di riwayat Muslim dengan versi yang berbeda-beda. Baik, wallahu taala alam. Ini dia akhir dari al-babus salis. Insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke al-babur rabi', pembahasan tentang as-sanad wa anwa'uhu, ya. Yaitu apa yang dimaksud dengan sanad, ya, kemudian
apa saja jenis-jenis sanad, ya, tingkat kredibilitas sanad, ya, yang tinggi atau yang rendah dan sebagainya. Insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.